Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pemilu dan Demokrasi KPU Kabupaten Badung. Berjumpa lagi dengan saya, Feni Nafa Estanti, selaku hot podcast Pemilu dan Demokrasi KPU Kabupaten Badung, di mana episode kali ini kita akan bahas mengenai awali demokrasi dari muda. Telah hadir di tengah-tengah kita dua narasumber hebat yang dari SMA Negeri 1 Mengwi, siswi-siswi hari ini yang akan berbagi pandangan tentang demokrasi dari sudut pandang anak muda. Selamat siang. Selamat siang, Selamat siang, Kak. Kak. Mungkin kita bisa perkenalan dulu ya. Iya. Biar teman pemilih di rumah kenal dengan kalian. Mulai dari Elis dulu mungkin. Oke, sebelumnya terima kasih juga kepada KPU Badung karena telah memberikan kami ya kesempatan sebagai generasi muda bisa menghadiri podcast hari ini ya. Perkenalkan, saya Niputu Eliska Rahayu, akrab disapa Eliska dari SMA Negeri 1 Mengwi. Oke, sekarang kesibukannya apa, Dek? Sebenarnya sekarang kesibukan saya juga masih di organisasi juga sih Kak ya, sebagai Wakil Ketua Umum 1 OSIS di SMA Negeri 1 Mengwi. Oke, kelas berapa sekarang? Kelas Kelas 12. 12. Iya. Saya panggilnya siapa? L? L aja boleh Oke. Kak. Biar nggak ribet ya. Oh iya. Sekarang gantian Siska. Oke, halo semuanya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya kepada KPU yang sudah memberikan undangan ke kita. Jadi, perkenalkan saya Niputu Sri Putri Siska Dewi, biasa dipanggil Putri atau Siska. Jadi, kami berdua dari SMA Negeri 1 Mengwi. Oke, kelas 12 juga? Iya, kebetulan kita satu kelas. Satu kelas. Iya. Oke, berarti tadi berangkat bareng ya? Iya. Iya, berangkat bareng Kak. Oke, satunya wakil ketua OSIS, satunya sebagai ketua. Saya ada 2 jabatan sih Oke. tahun ini. Ada ketua PIKR sama bendahara di Pramuka. Oke, kalau yang satunya ketua OSIS, kemudian Siska ini sebagai Ketua Pramuka, PIKR, ketua PR dan bendahara di bendahara Pramuka. Pramuka. Iya. Sama-sama aktif di organisasi Iya. sekolah ya intinya. Oke. Nah, teman-teman, kalian kan di sini kami undang sebagai perwakilan anak muda ya kan? Atau kami sebutnya sebagai pemilih pemula seperti itu. Nah, kalau kita berbicara masalah pemilu, itu kita berbicara masalah demokrasi. Kalau dari pandangan kalian atau sudut pandang kalian, L atau Siska ataupun Siska, demokrasi itu apa sih gitu? Mungkin dari Siska dulu. Oke, kalau dari sudut pandang Siska sendiri, kata demokrasi itu pasti berhubungan sama pemerintah. Habis itu ada yang namanya suara rakyat. Oke. Terus tuh gimana kita dikasih berpartisipasi, kayak gitu sih dari Siska Oke, sendiri. kalau L? Baik, benar banget sama yang dibilang Siska tadi juga, karena dari saya sendiri kalau mendengar kata demokrasi itu pasti ini tuh suara gitu, suara rakyat dan juga pemerintah gitu. Dimana ini itu demokrasi itu merupakan sebuah sistem pemerintahan di mana oleh rakyat untuk rakyat dan dari rakyat gitu. Oke. Mungkin sebagian besar anak muda juga pikirannya sama ya dengan Iya. L dan Siska ketika mendengar kata-kata demokrasi. Iya. Ada rakyat, ada suara rakyat, kemudian juga ada pemerintahan seperti itu. Iya. Nah, kalau kita berbicara arti demokrasi secara sempit nih, atau yang sudah dialami oleh Siska ataupun L, demokrasi di sekolah itu sekarang penerapannya bagaimana ya? Mungkin dari L dulu. Oke, kalau menurut saya demokrasi di sekolah itu udah diterapkan secara bagus sih Kak ya, kalau khususnya di sekolah kami. Jadi kalau misalkan kita ambil dari kelas itu kan pasti udah di awal pembelajaran, di awal semester gitu kan pasti ada pemilihan ketua kelas gitu, piket juga itu kan juga merupakan musyawarah mufakat dan melakukan sistem demokrasi, sama juga berbagai kegiatan di organisasi itu tentunya juga, sama pemilihan Oke. calon pengurus OSIS Iya. gitu. Oke, kalau dari Siska ada yang Kurang bertambah? lebih sih sama kayak Eliska karena nggak jauh-jauh beda. Kalau secara simpelnya tuh kayak diskusi itu kan Oke. mungkin termasuk ya karena Iya. kan menghargai perbedaan pendapat gitu. Oke. Kalau
makna dari partisipasi? Ada gambaran atau pandangan apa tentang partisipasi? Mungkin dari Siska? Nah, kalau dari saya sendiri sih tentunya ada dari partisipasi itu gimana cara kita ikut dalam satu hal yang telah dilaksanakan. Misal kayak pemilihan ketua OSIS atau Oke. calon pengurus OSIS tuh. Kita kan di sana bisa ikut untuk terus berpartisipasi dan menyuarakan dari OSIS pun bisa menyampaikan ide-ide kita melalui pihak sekolah. Jadi hal sekecil itu sebenarnya menurut saya sih udah termasuk dalam berpartisipasi. Habis itu di kelas juga dalam pembelajaran ya biasanya kita sering berpartisipasi dalam menyampaikan pendapat kita satu sama lain seperti itu. Oke, kalau El mau nambahin? Ada lagi sedikit Kak. Iya. Jadi kalau partisipasi itu menurut saya nggak harus terjun langsung sih ya ke lapangan gitu, tapi di mana ide-ide kita itu kita bisa suarakan gitu Kak. Jadi melalui pengurus kelas misalnya di Iya. kelas, kemudian juga dari OSIS itu juga bentuk partisipasi kita. Jadi simpelnya kita tuh bukan generasi yang bersikap acuh tak acuh gitu. Jadi peduli dan ikut berpartisipasi gitu sih Kak. Oke, kalau secara garis besar sebenarnya sebagai pemilih pemula atau generasi muda, kalian ini udah sadar ya tentang demokrasi, tentang partisipasi, apa bentuk dari demokrasi ataupun bentuk partisipasi. Kalau yang saya tangkap, kalian berdua ini sudah mencukup mewakili loh. Kalau kalian tuh paham gitu antara arti demokrasi ataupun partisipasi. Nah, berkaitan dengan itu, salah satu bentuk contoh demokrasi ataupun partisipasi itu memang dalam lingkup sekolah adalah pemilihan OSIS. Kalau dari kalian sendiri, udah berapa kali ikut pemilihan OSIS? Mungkin dari Elis dulu. Kalau dari saya mungkin udah 2 kali ya Iya, jadinya, 2 kalau kali. 2 kali. Iya. Karena di angkatan sebelumnya juga di kakak-kakaknya, terus tuh juga di angkatannya sekarang juga yang ada ketua dan wakil ketuanya juga. Oke. Siska juga sama ya 2 kali karena kan Iya, 2 satu kali. kelas dan juga satu angkatan ya. Iya. Oke. Kalau yang kalian rasakan ada nggak tantangan saat ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut? Dari Siska dulu. Tentunya ada sih dalam tantangan tuh ketika kita berpartisipasi, setiap orang yang kita temui atau ajak berpartisipasi itu belum tentu memiliki sudut pandang atau perspektif yang sama. Takutnya kalau kita terlalu excited nih misalkan dalam berpartisipasi itu pasti ada aja omongan yang di belakang kayak ih dia yeping deh, dia ngapain sih gitu. Justru belum lagi mungkin di internal diri sendiri, kadang kita takut untuk memulai sesuatu. Mungkin dari aku sih gitu. Kalau dari SK gimana? Kalau dari Kalau dari aku sih ya, ketika kita memilih gitu ya berpartisipasi, contohnya dalam pemilihan ketua dan wakil ketua, sedekat apapun ya kita sama teman kita gitu ya, terus pasti kita ada kalanya kalau kita memiliki pilihannya berbeda dengan teman kita. Nah tantangannya itu menurut saya tuh di mana kita bisa ketika pendapat kita itu berbeda dengan teman kita bisa saling menghargai gitu. Oke. Nggak ada yang memprovokasi, kamu kenapa sih milih si A gitu, kamu kok si B, ayo ikut aja si A gitu. Intinya sih menghargai ya pendapat orang gitu. Oke. Ada sedikit tadi kata-kata yang menarik yang diucapin Siska. Apa tadi bilang Yeping. Yeping, Nah, ya. ini kayaknya bahasa gaul gitu namanya ini. Saya baru dengar nih kata-kata ini tadi. Apa artinya itu Siska? Kalau dari sudut pandang Siska sendiri tuh kayak kebanyakan ngomong gitu biasanya Siska Iya. kayak misalkan kita tuh di satu circle atau apa ya perkumpulan gitu. Kalau kita kebanyakan ngomong tuh ada aja desas-desus yang dengar, duh dia yeping banget deh, dia ngomong apa sih gitu kayak nggak penting rasanya Iya. gitu. Oke. Berarti kalau menurut kalian nih, tantangan dari partisipasi itu yang pertama terkait perbedaan pendapat. Iya. Yang mana nanti perbedaan pendapat ini bisa merujuk ke perselisihan. Iya, Antar benar teman. banget. Kemudian yang kedua itu terkait mungkin ini ya perasaan acuh tak acuh dari teman sendiri ketika kita itu sebenarnya niat kita itu baik, niat kita tuh mau ngajak dia supaya ikut berpartisipasi, Iya. tapi karena dia ada perasaan acuh tak acuh, akhirnya kan timbullah yang namanya masa bodoh gitu kan dengan apa yang kita usahakan atau kita itu kan gitu ya. Oke.
Kalau dari pandangan El sama Siska nih, dari kekurangan atau tantangan itu, ada nggak sih kegiatan yang sekiranya itu bisa kita lakukan untuk menarik teman-teman kita ini supaya mau ikut partisipasi, berdemokrasi seperti itu? Mungkin dari Siska dulu. Oke, kalau dari Siska sendiri sih tentu ada ya caranya menarik gitu dengan melibatkan mereka langsung dalam kegiatan partisipasi itu, dan pasti ada tuh muncul ide-ide baru. Misalkan dalam pemilihan OSIS nih, kan biasanya setelah orasi itu diberikan sebuah pertanyaan. Oke. Misalkan kita mengambil ide apakah orang yang mendengarkan orasi itu semuanya buat pertanyaan lalu diundi. Nah, itu kan Oke. menciptakan hal baru yang menimbulkan bahwa oh, saya ini memang berpartisipasi, memang diajak ke dalam pemilihan OSIS. Jadi secara nggak langsung mereka juga berdemokrasi gitu. Oke. Kalau dari El? Sebenarnya kalau dari saya itu kita bisa mengadakan kegiatan yang menarik itu kayak simulasi gitu ya Kak. Karena kan di usia kita ya sebagai SMA itu udah bentar lagi nih bisa milih gitu kan. Jadi pemilih pemula. Pasti mereka bakalan penasaran kayak gimana sih rasanya milih nyoblos tuh kayak gimana sih gitu. Jadi ini bisa kita terapkan juga buat menarik mereka kayak simulasi gitu kotak suara gitu. Jadi nanti mereka dikasih kartu gitu, nanti mereka akan joblos di kotak suara, dan ini udah kita terapkan sih di sekolah kita Kak. Dan berkaitan juga dengan pelaksanaan P5 kelas 10 ya waktu ini ya. Iya. Apa? P5. Oh, P5. Iya. Oke, oke. Kelas 10. Itu dibarengi juga dengan pemilihan ketua dan ketua dan juga MPK, ketua OSIS dan juga ketua MPK Ketua OSIS gitu. sama ketua MPK. Iya. Oke, berarti intinya itu sebenarnya generasi muda atau pemilih pemula ya, itu mau atau diinginkan menginginkan untuk dibentuk kegiatan-kegiatan yang menarik minat mereka. Entah itu dengan cara kegiatan simulasi atau enggak kegiatan pelibatan langsung, mungkin saat orasi semuanya diajak nih, "Ayo keluar kelas, kita kosongkan dulu kelas," misalnya gitu ya. Ditiadakan pelajaran satu hari itu untuk mendengarkan orasi, mungkin gitu ya. Iya. Jadi kan mereka atau generasi muda atau teman-teman sekolah itu lebih menarik seperti itu, atau tertarik untuk berpartisipasi atau mendengarkan soal demokrasi itu sendiri. Iya. Oke, nah kalau El, penting nggak sih mengenal demokrasi sejak muda itu? Menurut saya itu penting banget Kak, karena kita sebagai generasi muda itu kan generasi penerus bangsa ya Kak. Kalau kita aja nggak paham gitu ya tentang apa sih makna demokrasi itu, gimana nasib bangsa kita ke depannya gitu. Jadi kita juga harus mengawali demokrasi itu sejak muda, gimana sih suara kita disampaikan. Tentunya juga dengan tetap juga berpegang teguh ya pada prinsip-prinsip Pancasila gitu, agar tidak melenceng. Gitu sih Kak. Oke, kalau El, menurut Siska nih, kan El udah nih, sekarang Siska, karena namanya mirip sih, jadi kadang suka terbalik. Untuk Siska nih, menurut Siska, anak muda, apakah sudah diberi ruang yang cukup untuk bersuara? Nah, masalah ruang ini tergantung pribadinya masing-masing sih jadinya Kak. Kalau kita melihat di media sosial, ada dua kubu nih, ada yang bilang sudah cukup, ada juga yang bilang belum cukup. Jadi tergantung gimana orang itu di posisinya gitu. Kalau kita melihat di sekolah itu mungkin sudah cukup ya, karena kan di sekolah ada juga beberapa program yang bisa menyalurkan aspirasi mereka kayak gitu sih. Kalau dalam konteks pemilu ataupun pilkada ataupun pemilihan lah, nah dari sisi Siska sendiri sudah merasa cukup atau belum dikasih ruang oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu? Nah, kalau itu karena kita kebetulan belum ada pengalaman, jadi mungkin kita belum pernah merasakan langsung gimana pemilihan itu. Jadi kita tidak bisa menilai apakah itu sudah cukup atau belum. Jadi kita tidak dapat mengevaluasi. Namun seringkali ada desas-desus yang bilang, aduh kok gini ya pemilunya. Paling sih seperti itu aja yang Siska dengar. Mungkin ini sih saya tertarik ya dengan kata-kata yang Siska lontarkan, di mana untuk masalah cukup atau enggaknya itu tergantung pribadi masing-masing. Nah,
kalau dari pandangan Siska sendiri, kenapa sih temen itu bisa atau seorang itu bisa ngerasa dia belum cukup dikasih ruang untuk dalam demokrasi? Nah, kalau menurut Siska sendiri itu kan setiap orang tuh punya kayak keinginan yang harus mereka capai nih. Oke. Jadi ketika contohnya itu KPU memberikan keinginan itu anggaplah dari KPU 100%, tapi belum tentu orang itu menerima kan 100%. Jadi makanya Siska menggambarkan bahwa belum tentu nih apa yang diberikan sama itu diterima Oke. sama. Karena kan pasti ada si A mikirnya gini, si B kan Oke. belum tentu seperti itu. Makanya kayak kayak sama di kelas kita diajarkan materi sama tapi belum tentu penerimaannya Oke. sama. Begitupun di masyarakat biasanya Oke. sih seperti itu. Oke. Mungkin El ada pendapat lain? Sama juga sih seperti Sama ya. Siska, Kak, itu tergantung juga pribadi masing-masing dan gimana sih seseorang itu bisa memanfaatkan ruang yang diberikan oleh KPU gitu. Oke, terkait pemanfaatan nih. Kira-kira menurut El, gimana sih cara menjaga demokrasi itu agar tetap sehat? Kalau menurut saya sih Kak, pertama yang harus kita tahu itu masing-masing pribadi itu ya harus tahu apa sih sebenarnya makna dari demokrasi itu, gitu sih sebenarnya Kak. Jadi nanti dari sana ketika mereka udah memahami apa arti demokrasi, itu mereka bisa menerapkan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat seperti menghargai pendapat orang lain gitu, bersuara, kita berhak mempunyai hak untuk menyuarakan pendapat kita, aspirasi kita, tetapi juga tetap harus berpegang teguh ya pada prinsip Pancasila gitu Kak. Kan sekarang mungkin ada beberapa ya yang mereka menggunakan saya punya hak untuk bersuara, tapi tanpa mereka sadari itu tuh merupakan hal yang bisa menggiring opini publik gitu Kak, apalagi di media digital kan seperti yang kita ketahui gitu sih Kak. Oke, kalau Siska ada sepandangan lain tentang cara menjaga demokrasi agar tetap sehat? Kurang lebih sama kayak Eliska, kita harus paham dasar dulu. Habis itu kita nggak boleh sembarangan ngejudge atau makan informasi mentah-mentah nih gitu. Jadi kita harus mengolah dulu. Misalkan ada pendapat dari teman, nggak bisa kita langsung, nggak boleh gini-gini gitu. Tapi belajar menerima satu sama lain, siap dikritik ataupun mengkritik sih. Oke, mungkin ini ya satu benang yang bisa saya tangkap. Bagaimana cara menjaga demokrasi agar tetap sehat itu adalah dengan kita tetap bersuara ataupun berpendapat. Itu yang paling penting. Ketika kita tidak lagi bersuara atau kita tidak lagi melakukan pendapat, otomatis nggak ada nih kata-kata demokrasi gitu kan. Karena demokrasi pada dasarnya adalah kita melakukan musyawarah, kita mengeluarkan pendapat, kita bersuara atas apa yang ada di benak kita. Gitu. Iya, bener banget sih gitu. Iya. Sama mungkin mau nambahin lagi sedikit boleh, Kak, silakan. kan ngomongin pendapat nih, itu Iya. pasti penting tuh tutur bahasa nggak Iya, sih? betul. Iya, Tutur benar bahasa banget. kita dalam menyampaikan pendapat biar gak menyinggung satu sama lain. Kadang kan saya ngomongnya A belum tentu Eliska tuh tahu arti A itu sama. Biasanya sih kayak gitu. Iya. Itu pasti akan melekat sih pada Iya. demokrasi ataupun penyampaian pendapat itu sendiri. Gimana tata caranya harus baik, harus benar, seperti itu, dan tidak melukai satu sama lain. Nah, terkait demokrasi, terkait pemerintah, kalau bisa menyampaikan pesan ke pemimpin daerah, apa yang ingin kalian sampaikan? Mungkin dari Siska dulu. Kalau dari sudut pandangku mungkin laksanakan tugas sebaik-baiknya dan kayak ingatlah tupoksinya di mana. Habis itu tetap merata apapun tugasnya ataupun penyaluran dari program-programnya. Terus tuh jujur ya gak sih gitu. Mungkin itu sih dari Siska. Oke, kalau El? Kalau saya harapnya pemimpin-pemimpin rakyat itu yang memimpin kita sekarang itu bisa mengemban tugasnya dengan benar-benar gitu, dengan tanggung jawab, memiliki rasa tanggung jawab gitu, sehingga nanti kita sebagai rakyat itu suara kita tuh juga bisa didengarkan oleh mereka gitu, karena kan mereka sebagai pemimpin kita dan kita menyuarakan juga pendapat kita kepada pemimpin kita, sehingga nanti saya berharap
agar pendapat-pendapat kami itu bisa mereka dengarkan gitu. Dengan juga sih tetap ingat Pancasila juga, nilai-nilainya juga, apalagi Oke. sila kelima ya. Iya. Oke, apa sila kelima? Hafal nggak? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Oke, Indonesia. iya. Semoga podcast pada episode kali ini bisa dinikmati untuk semua teman pemilih, termasuk pemerintah daerah ataupun pemerintah. Iya, Iya. setengkara. Sebentar. Nah, kalian main medsos nggak? Main, Main. pastinya Apa aja pasti nih dong. medsosnya nih? Dari El dulu nih. Instagram, Instagram, TikTok, itu TikTok. mungkin yang populer ya. Oke, Siska? Sama Instagram, TikTok, abis itu ada X mungkin ya. X itu apa ya? Twitter. Twitter. Oh, Twitter. Tapi ganti Oh, iya. nama, Kak. Namanya sekarang jadi X. X sih namanya. Ini nih, istilah-istilah generasi Z yang saya kurang paham nih. Main Facebook juga nggak? Enggak. Oh, enggak ya, sekarang berarti cuma Instagram, Twitter gitu ya? Instagram, Iya, Twitter, TikTok, TikTok, iya. Oke, WhatsApp. nah apa sih pengaruh media sosial terhadap anak muda dalam memahami demokrasi? Atau bagaimana sih pengaruhnya? Mungkin dari El dulu. Oke, kalau menurut saya itu kita bisa pandang dari dua sisi ya Kak terhadap demokrasi. Ada sisi positifnya juga, ada sisi negatifnya juga. Kalau kita lihat dari sisi positif, pasti banyak banget sisi positif yang bisa kita ambil ya sebagai generasi muda apalagi ya. Karena ketika kita di media sosial itu banyak banget informasi-informasi yang terpercaya yang bisa kita tangkap dan bisa kita amalkan gitu Kak. Apalagi terkait dengan demokrasi gitu, pasti nanti generasi muda juga banyak mendapatkan pengetahuan dari media sosial. Tapi dampak negatifnya ketika kita sebagai generasi muda yang tenggelam dalam media sosial, media digital itu kita tidak bisa memahami yang mana sih sebenarnya ini palsu apa enggak ya gitu informasinya. Jadi ada mungkin beberapa oknum yang memprovokasi ya. Jadi kayak gini loh ini terus tuh kita sebagai seorang yang bermain media digital itu merasa kayak oh ini bener nih dan langsung kayak menyebarkan berita-berita itu gitu. Jadi menurut saya itu harus pinter-pinter literasi digital sih Kak. Oke, kalau Siska, bagaimana pendapatnya tentang media sosial dalam peruntukannya memahami demokrasi? Sama seperti Eliska yang sudah disebutkan sangat panjang, jadi kayak media sosial itu akan sangat berpengaruh di kita generasi muda karena kan kita generasi Z ya, Gen Z gitu. Jadi HP itu udah kemana-mana kita bawa, kayak viral dikit nih kita bisa tahu gitu, bahkan mungkin lebih dulu gitu. Ya itu bakalan sangat berpengaruh terhadap sudut pandang kita nih gitu. Kita kadang-kadang melihat dari si A tuh seperti ini gitu. Itu akan mendoktrin kita bahwa oh gini nih sebenarnya gitu. Tapi ketika ada fakta yang sebenarnya itu malah bikin kita kayak bingung ini sebenarnya apa sih gitu. Oke. Berarti secara garis besar sih sekarang itu anak muda kebanyakan cari tahu informasi tentang demokrasi itu melalui media sosial. Iya. Ya, jadi memang sangat besar pengaruh media sosial ini dalam memberikan edukasi tentang demokrasi. Iya. Oke, nah terkait dengan demokrasi, terkait dengan diskusi atau mengeluarkan pendapat, gimana sih cara mengeluarkan pendapat yang sehat di dunia digital? Dari Siska dulu. Kalau dari Siska sendiri tuh yang pertama tuh pasti tutur bahasanya yang sopan. Habis itu ketika kita menyampaikan demokrasi ataupun mengajak diskusi karena ini media sosial jangkauannya sangat luas tuh kita harus siap berada di dua posisi. Entah itu akan menjadi pro ataupun kontra. Habis itu siap menerima kritikan karena kan tidak semua orang sesuai sama apa yang kita pikirkan. Terus tuh masalah gimana cara kita menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan itu menurut Siska tuh harus yang lugas, tidak bertele-tele. Jadi poin-poin yang tersampaikan itu bisa tersampaikan dengan jelas. Jadi para pendengar atau pelihat tuh pun langsung kayak oh dia itu mau menyampaikan ini, tegas nih bahasanya nih, kita langsung ngerti gitu. Oke, mungkin langsung tak sambung pertanyaan. Iya boleh Kak. Kalau dari El nih, gimana cara menghindari hoax politik? Oke, kalau mengenai hoax, apalagi ini berkaitan dengan politik ya Kak. Jadi kita sebagai generasi yang melek di media digital itu pasti banyak banget kayak berkeliaran berita-berita hoax gitu yang kalau di scroll
judulnya bla 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 gitu. Nah dari Oke. sana tuh terprovokasi nih kita, Iya, benar. kok gini ya judulnya tuh kayak menarik gitu loh gitu. Mungkin beberapa dari mereka tuh kayak kok gini ya, terus tuh mereka nggak bakalan nyari tahu dulu kayak gitu beritanya tuh dalamnya kayak gimana sih. Iya, benar. Hanya membaca judul aja yang udah terprovokasi, terus tuh menyebarkan berita itu mungkin ke grup keluarga, ke temannya benar, gitu ya. benar. Itu sih yang menjadi tantangan. Terus tuh di mana itu kita sebagai generasi muda itu eh, menyaring informasi-informasi gitu dari Oke. media digital, di mana Oke. kita mencarilah dari sumber-sumber terpercaya gitu ya, website Oke. terpercaya, atau mungkin dari orang-orang yang di sekitar kita yang menurut kita kayak beliau berkompeten di bidangnya gitu, Oke. bisa kita tanyakan gitu, biar nggak asal klik aja. Jempol nih Oke. sangat gini ya, kalau misalkan kita klik langsung kirim gitu, ternyata besoknya beritanya nggak benar. Iya. Siapa yang nyebarin? Nih si A yang nyebarin gitu. Iya, iya, jempol emang Iya, sangat rawan iya sekarang ini rawan ya. sekali. Oke, apalagi media sosial kan memang sangat berpengaruh kan Iya. sekarang ini. Jadi memang kita harus menyaring semua sumber informasi, apalagi yang berkaitan dengan politik. Seperti Iya. itu. Mungkin Siska bisa nambahin sedikit apa aja sih, gimana cara menghindari hoax politik? Paling penting sih peningkatan literasi digital. Oke. Pasti nggak jauh-jauh dari sana. Bahkan dari sekolah pun kita udah diajarin. Habis tuh benar-benar baca nih dengan teliti apa sebenarnya yang ingin disampaikan. Kayak yang disampaikan L tadi tuh verifikasi nih beritanya benar tidak gitu. Diolah lagi apa yang kita terima. Jangan langsung di-hub digituin. Oke, jangan langsung Di di-hub kata Siska. Oke, nah sebagai warga negara, apa yang dipikirkan kalian terkait label warga negara yang demokratis? Mungkin dari Siska dulu. Warga negara yang demokratis, kalau menurut Siska sih itu udah diterapin sehari-hari tuh, nggak jauh-jauh dari perbedaan pendapat, mau Oke. menerima gitu. Habis itu kan dari kata demokratis tuh bukan hanya tentang pemilu ya gitu, tapi gimana pelibatan kita, partisipasi kita nih dalam bermasyarakat kah, di Oke. sekolah atau Oke. seperti itu. Oke. El ada pendapat yang berbeda atau sama? Sama sih kayak si saya, Sama ya? karena udah dijelasin juga sama Siska tadi. Mungkin sedikit menambahin Kak. Boleh. Kalau misalkan kita sebagai warga negara yang demokratis itu ya, kita harus berani menyampaikan suara kita gitu. Dengan ide-ide kita yang kita miliki gitu. Kalau kita nggak suarakan ide-ide itu, ide-ide yang bagus itu kan nggak mungkin terrealisasi gitu ya. Akan tetap menjadi bayang-bayang dalam benak kita gitu. Betul. Oke. Mungkin ini ya, tadi Siska L, untuk pendapat L bisa masuk ke pesan. Iya. Mungkin bisa nggak dikasih pesan untuk teman-teman atau generasi muda atau pemilih pemula agar mau terlibat aktif dalam demokrasi? L dulu deh. Oke, baik untuk teman-teman semua generasi muda, kita sebagai generasi penerus bangsa, tentunya kita harus berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan juga demokratis sebagai warga negara yang demokratis. Jadi ayo bareng-bareng buat berani untuk menyuarakan hak suara kita, pilihan kita, dan dimana ini tentunya akan membangun bangsa Indonesia yang lebih baik tentunya. Oke, Siska? Kalau pesannya sih sama kayak El, berani. Abis itu demokrasi itu bukan tentang pemilu, tapi banyak hal kecil yang sebenarnya bisa disebut demokrasi. Namun mungkin teman-teman tuh kurang menyadari gitu. Jadi kita harus berani, siap menerima kritikan atau mau memberikan masukan ke orang lain gitu sih. Oke. Terakhir nih, atau closing statement. Closing Closing statement. Iya, ini pertanyaan istilahnya top of the top. Tema kita hari ini adalah awali demokrasi dari muda, ya kan? Atau awali demokrasi sejak muda. Kalau dari Siska dulu nih, satu kalimat tentang awali demokrasi sejak muda. Dari Siska Satu apa? kalimat.
Berarti demokrasi itu bukan tentang yang tua saja yang bisa ikut berpartisipasi, tapi kita sebagai anak muda juga dilibatkan dalam proses demokrasi itu sendiri. Mungkin dari Siska sih gitu ya Oke. nangkapnya. Karo El? Kalau awali demokrasi dari muda itu menurut saya kayak kita sebagian dari si muda dari sekarang nih kita belajar buat gimana kita berdemokrasi gitu ke depannya ya. Karena generasi muda itu penerus bangsa, jadi jangan takut untuk menyuarakan hak suara kita dan tetap juga memegang prinsip Pancasila itu aja Kak. Oke. Luar biasa sekali semangat dan pandangan kalian benar-benar menggambarkan bahwa demokrasi memang harus diawali sejak dini atau diawali dari sejak muda. Terutama di usia kalian yang notabene sebenarnya sudah bisa memilih ketika udah masuk usia 17 tahun Iya. atau berKTP. Nah, tapi memang demokrasi ini harus sudah kita terapkan dari pendidikan dasar dulu. Iya, Iya. betul banget. Nggak cuma dari SMA tapi dari SD juga sudah bisa diajarkan, dari SMP sampai ke SMA, di mana salah satunya adalah untuk keberanian menyampaikan pendapat. Iya. Seperti itu, dan menghargai Benar. perbedaan. Iya. Untuk teman pemilih di rumah, masa depan demokrasi tidak ditentukan oleh yang tua saja, tapi juga oleh yang muda. Yang berani berpikir, berpendapat, dan bertindak untuk kebaikan bersama. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber pada hari ini, dan juga tadi di awal saya juga lupa, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Mengwi, di mana sudah mengizinkan 2 siswi hebatnya untuk main ke podcast hari ini. Saya harap kalian tidak kapok untuk kami undang lagi di podcast-podcast selanjutnya. Siap. Saya doakan ujiannya lancar Astagfirullah. karena mereka berdua adalah siswi kelas 12. Seperti itu. Tetap jaga kesehatan dan jadi pemilih muda atau pemilih pemula yang aktif untuk berdemokrasi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.